penerapannya, ya. Jadi ini terutama penerapan di BMKG ini ya. Jadi penerapan komputasi modern pada website BMKG. Jadi kita tahu bahwa komputasi modern terdiri dari dua kata, yaitu komputasi dan modern. Komputasi artinya dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan permasalahan, ya, digabungkan ya. Jadi penyaluran dengan gabungan dengan teori teknologi komputer itu intinya paling mudahnya di situ aja, ya. Jadi dengan teknologi komputer semuanya bisa dilakukan secara cepat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baik di dalam segala bidang gitu. Itu maksudnya penerapan komputasi modern. Tadi ada juga komputasi yang tidak non modern. Sebelumnya kan manual aja gitu ya. Tidak melibatkan komputer. Sekarang komputernya udah canggih, semuanya jadi tinggal dikombinasikan itu istilahnya. Nah, ini karakteristik komputasi modern diingatin lagi. Satu, bahwa karakteristiknya ya, satu, komputer terdiri dari sumber daya bersifat heterogenes karena terdiri dari berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi serta aplikasi yang terpasang. Jadi maksudnya homogenes, heterogenes itu bermacam-macam. Jadi ada yang untuk running ya, perakiraan cuaca, untuk mencari pusat gempa itu ya artinya perangkat kerasnya berbeda-beda ya. Tapi yang jelas itu komputer semua, komputer cuma ada teknologi yang tinggi. Bayangin aja seperti komputer untuk mencari pusat gempa ya. Itu kalau secara manual itu dulu untuk menemukan itu bisa 1 jam 2 jam yang menemukan pusat gempa. Tapi dengan teknologi tadi komputasi modern itu bisa di sekitar 3-5 menit kita sudah tahu ya pusat gempa di mana gitu. Apa terjadi di gempa di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia apalagi ya. Kira-kira begitu ya. Dimaksud dengan komputer bersifat heterogenes. Kemudian yang kedua, komputer itu terhubung dengan jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam ya. Tentunya itu tadi ke seluruh, kalau untuk Indonesia ya ke seluruh Indonesia, dan juga tergabung dengan dunia juga ya. Ketika ada gempa di Amerika ya. Di Amerika itu kemudian kita bisa tahu. Karena apa? Tergabung di seluruh dunia juga. Jadi ada jaringan dunia, ada jaringan Indonesia gitu. Itu yang maksud dengan jaringan luas dengan kapasitas bandwidth. Ya, bandwidthnya terutama ya di BMKG dia harus menyediakan bandwidth yang luas gitu. Bandwidth atau nggak bandwidth? Misalnya kalau ada mobil ini jalannya luas gitu. Kalau mobilnya banyak, kalau bandwidth jalannya sempit ya jadi kan lemot ya. Tapi kalau memang ininya jalannya luas dan sebagainya, dengan kapasitas ini kemudian jadi mobil juga kan akhirnya lancar cepat, sama juga komputer demikian juga ya. Dengan RAM 4 GB dengan RAM 8 GB beda ya nggak. Kemudian yang ketiga, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup otomatis waktu tanpa jadwal yang jelas. So ya tentunya ya bisa mati, bisa macam-macam ya, bisa secara internasional, bisa secara nasional. Maksudnya mati dalam hal apa? Kalau sumber listrik sih dari sumber daya listrik ya, dari PLN atau dari generator. Yang dimaksud di sini ya, komputer jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati. Jadi bisa aja, terutama ya kalau tingkat dunia ada bangsa tiba mati gitu semua, bisa diserang virus ya, bisa dan sebagainya gitu. Jadi itu karakteristik ada kompetensi modern, karena modernnya itu jadi bisa di setting atau bisa dideteksi, bisa diapain dari luar. Itu kira-kira karakteristik kompetensi modern. Perangkat-perangkatnya demikian. Nah ini sekarang bagi BMKG gimana? Manfaat dari kompetensi modern ini sangat membantu sekali ya. Jadi ya tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Jadi dengan komputasi modern itu tadi ya menggunakan perakiraan cuaca ya, dengan semuanya bisa dengan cepat. Bayangin aja tuh seperti
Kalian pernah praktikum menggunakan ini enggak plotter otomatis? Halo, Irfan? Siapa? Pernah? Pernah ya? Tuh, coba dulu zaman saya tuh kalau plotter lama banget, apalagi terus kan waktunya terbatas untuk bisa digunakan sebagai perakhiran cuaca gitu loh. Ya, dengan teknologi sekarang ya, dia tinggal berapa menit aja sudah untuk data seluruh Indonesia ya bisa tercover dan kemudian dengan mudahnya digunakan untuk perakhiran cuaca. Ini contoh alat yang dapat membantu manusia dalam konsep komputasi adalah mobile computing merupakan teknologi ya, menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel ya dengan Bluetooth tadi ya, berdasarkan penjelasan tersebut untuk kemajuan teknologi arah yang lebih dinamis membutuhkan perubahan dari sisi manusia maupun alat contoh dari mobile computing dalam GPS. Ya. Nah ini salah satu contohnya, ini semacam website ya BMG Go ID ya, kalian mungkin pernah buka ini ya. Ya ini juga satu hasil menggunakan daripada komputasi modern. Demikian juga dalam menampilkan pusat gempa ini itu juga menggunakan komputasi modern. Ini pusat gempa merah ini. Ya. Tadi dengan website ya tentang. Jadi website tuh artinya dia bisa informasi meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi ya. Hal ini salah satu contohnya untuk gempa bumi. Kemudian itu perakhiran cuaca juga sama juga menggunakan komputasi modern. Cuma ya baru Jakarta berawan, hujan, suhu dan kelembabannya sekian. Ya, ini adalah sebagai produk yang digunakan BMG dengan menggunakan komputasi modern. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Siap, belum, Pak. Belum ya? Lanjutkan lagi. Tugas dan fungsi BMKG ini. Saya kira udah lihat ya. BMKG mempunyai status sebuah lembaga pemerintah non-departemen. Paham nggak non-departemen? Jadi kita tidak di bawah menteri ya, tapi hanya kita koordinasi dengan Menteri Perhubungan gitu. Ya, dulu kan BMKG itu ya, itu masih di bawah Departemen Perhubungan. Jadi bawah menteri. Kalau sekarang nggak, langsung di bawah presiden. Itu bedanya di situ ya. Dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, batas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjalankan fungsi 1. Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi. Maksudnya perumusan kebijakan nasional ya itu tadi ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban inisiatif tertentu ya, menggunakan informasi namanya contohnya namanya angkasa pura ya. Nah itu jadi itu juga perumusannya itu dibuat oleh BMKG. Kemudian keputusan kebijakan teknis bidang meteorologi sama juga sama ya. Koordinasi bijaksana perencanaan dan sama juga pelaksanaan pembinaan pengendalian operasi ya sama juga. Pelayanan data dan informasi di bidang ya. Dalam melayani data juga demikian ya. BMG mempunyai fungsi, mempunyai tugas melayani ya, melayani pelayanan data dan informasi di bidang MKG. Kemudian penyampaian informasi kepada instansi pada pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. Jadi setiap bulan ya, setiap bulan atau setiap ini BMKG memberi informasi seperti perakiraan musim ya, perakiraan musim hujan dan kemarau ya. Kemudian kalau ada terjadi namanya klimatologi cuek ya, cuaca cuek dan sebagainya, itu juga menyampaikannya pada instansi-instansi yang membutuhkan. Kemudian di sini ada lagi penyampaian informasi dan peringatan dini pada instansi, pada pihak terkait serta masyarakat berkaitan dengan bencana faktor meteorologi, ya. Jadi kalau di dalam meteorologi mungkin akan terjadi cuaca ekstrim dari beberapa hari ini kan sering menunjukkan faktor meteorologi, ya. Kemudian masalah longsor dan sebagainya. Tulis di dalam gempa itu sebenarnya informasinya sifatnya hanya warning ya.
Jadi makanya kalau terjadi tsunami enggak itu. Tapi kalau gempa tektonik ya, gempa tektonik belum sampai saat ini belum bisa diprediksi. Itu bedanya di situ aja. Jadi tugas BMG ialah salah satunya demikian. Lagi pelaksanaan kerjasama internasional di bidang meteorologi lagi MKG ya. Jadi BMKG juga sering melakukan kerjasama, ya terutama ya kerjasama yang tiap hari seperti kerjasama bagaimana dengan informasi tentang gempa bumi, ya. Terus informasi tentang cuaca kita melakukan tukar data. Terus kalau ada teknologi baru dari suatu negara kita juga diberitahu, ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga tugas BMKG, ya. Jadi makanya ada badan dunia yang disebut dengan WMO, World Meteorology Organization. Artinya itu semua terkait ya. BMKG seluruh dunia itu harus bekerja sama semuanya. Kalau bayangin aja kalau tidak bersama nanti ketika BMKG ya Prancis dia minta data tentang cuaca di Indonesia atau data suhu di Indonesia, kalau nggak ada jaringan, nggak ada kerjasama ya nggak bakalan dapat ya. Nah, di sini cuma informasi juga mengenai kerjasama tentang peralatan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian. Nah, itu juga sama ya. Biasanya kalau ada teknologi baru dari yang menemukan, kita jarang-jarang lah. Kalau kita kan lebih banyak kita diundang ya, karena kita jarang menemukan sesuatu yang baru, teknologi baru di dalam MKG. Jadi ada pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi ya. Macam-macam ya, artinya secara profesional ya tadi kita adakan kursus-kursus di luar negeri dan sebagainya untuk menjadi tenaga ahli, kemudian juga kita disekolahkan ya dan sebagainya, sekolah di ITB, dan itu termasuk adalah pelaksanaan pendidikan profesional di bidang MKG. Kemudian pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi ya, manajemen tuh masalah data ya. Jadi data sebenarnya big data, kita udah punya big data. Jadi data data ya, geofisika, data meteorologi, data klimatologi dan sebagainya itu udah menjadi satu big data, suatu yang dikelola oleh BMKG pusat. Kalau ini ya masalah ini kalau pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG ya tentunya. Ya, seperti radar ya, stasiun-stasiun tuh berbagai instalasi yang ada di stasiun juga itu merupakan pengelolaannya adalah milik negara. Nah, saya kira itu aja ya. Ini ada beberapa tugas lagi. Sampai sini ada yang bertanya? Irfan, halo Irfan. Apa? Ada Belum, tanya, Pan? Hah? Belum, Pak. Gak ada? Hah? Sudah jelas, Pak. Oh, jelas ya. Jadi artinya belum, ya Pak. tidak terlalu sulit lah ini. Ya, saya kira hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Izin Pak, untuk Ya. absensi bagaimana Pak? Nah itu, absensi coba tanyakan ke Sekprot ya. Jadi gini aja lah, kamu nanti gini, kamu setting ya, shooting ya, shoot ya, kasih ke saya lewat WA, terus kemudian jumlah yang masuk dan tidak masuk kamu tulis di bawahnya. Ya, Ya, Pak. hari ini Ya, tanggal Pak. sekian, yang hadir sekian, yang tidak hadir. Nanti biar saya sampaikan ke Sekprot, biar Sekprot yang memasukkan data tersebut ke SIMAS ya. Ya Pak. Oke. Ya udah. Kalau tidak ada apa-apa, ya kita tutup aja ya kuliah ini ya. Jadi nanti saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.